tugas kita? Pertama, mempertahankan nilai-nilai pesantren, karena pesantren ini adalah merupakan asli pesantren Indonesia. Asep Hidayat bukan alumni Timur Tengah, tapi alumni asli Baitul Hikmah. Asep Hidayat bukan alumni Timur Tengah, tapi asli alumni Awifari. Yang jelas merupakan satu kenyataan, produk asli Indonesia tidak bisa dikalahkan dengan alumni Timur Tengah. Setuju? Apa buktinya? Banyak alumni Baitul Hikmah yang di Timur Tengah, di Mesir, ya di mana-mana lah pokoknya. Ternyata ada informasi, Kang cenah di dieu teh abdi teh sok ngajar jurumiyah, ngajar alfiyah, ya biasa seperti pengajian-pengajian di Indonesia, sengaja dikumpulkan. Ternyata orang Mesir bengong-bengong melihat kecerdasan orang Indonesia, mampu mengajar tentang tata bahasa, yakni nahwu shoroh. Kemudian ya namanya seorang mahasiswa mengambil berapa jurusan, kemudian mencari makalah dari berbagai kitab, dia mampu membuka kitab, makanya hebat-hebat. Nah, maka dengan demikian apa yang harus kita dijadikan kebanggaan? Yaitu namanya pesantren yang berbasis kutubut turas. Mana pesantren berbasis kutubut turas? Yaitu pesantren yang dilahirkan oleh ulama NU, bukan tahbid. Betul? Repet. Banyak pesantren di Salopa juga ada ngalawan haur kuning, namanya pesantren Umil Qura. Hari pas teh aya acara di kacamata, barudak barisaan ngaji Qur'ana geuningan, eleh Umil Qura ge can ngerabna meureun nya. Dabuhan kapungkur Asep tukang ngerab, ayeuna teh alhamdulillah. Jadi pada dasarnya pesantren yang didirikan oleh NU ada 4 ciri. 1, ada kiai. Sekarang di Indonesia sudah banyak pesantren yang kiainya tidak ada. Sim kuring sering kajeblos, Kang cenah peryogi murid cenah kamu ngajar itu hoyong teh haur kuning. Da sim kuring teh da ngahargaan we gitu. Nah aibek teh cete kumaha tuh kada Kang cenah jengan gitu aya cenah di perumahan we di ditu. Ai maneh ngajar naon di dieu nyebar udak ya. Oh sok panggih namanya sakali cenah abdi 3 tahun teh. Ari ketua yayasan mah kiai haji itu. Mal bener kieu mah teh. Makanya ciri khas orang NU pesantren itu pertama ada kiai di tempat. Ajengan Asep 24 jam ada di pesantren, paling-paling keluar nanti onangannya. Terus teh, sering sim kuring menemukan gambar NU dina mobil eta, wah pasti jang Asep diudag teh leres gitu. Itu angge buling gitu, ayeuna mah tos sedang meningkat. Ai buling mah murahkeun ya Asep, gantilah ku Innova tuh. Manya ibu minat tos sae mobilna wuling. Sing era tuh alumni lah.
gentos atuh ku Innova ku Pajero itu. Jadi kiai itu ulah leutik insyaallah wuling atuh. Siapa yang malu? Yang malu bukan Kang Asep tapi alumni gitu. Apalagi alumninya sekarang sudah punya jadi anggota dewan ya. Jadi hiji aya kiai, kedua ada santri, bukan mahasiswa, santri. Jauh tarif mahasiswa jeung santri. Makanya alhamdulillah di pesantren Baitul Hikmah sampai hari ini walaupun ada sekolah tapi kesantriannya masih kuat, sehingga banyak guru-guru yang bengong, Kang cenah di dieu mah kieu cenah murid teh aya guru teh barudak teh lain ngapalkeun sakola ngapalkeun teh nalar cenah matahan kita anu kadal teh geuning. Alhamdulillah, berarti jelas kuat masih mempelajari mementingkan ilmu-ilmu di mana? Di pesantren. Kenapa itu dipentingkan di pesantren? Awas Pak, karena yang di pesantren asli NU adalah mempelajari kutubut turos tadi. Kenapa mempelajari kutubut turos? Karena kita hidup di zaman ini tidak pernah ketemu dengan Rasul langsung. Makanya jangan beragagah beragege sunnah Rasul, sunnah Rasul. Emangnya ketemu dengan Rasulullah kamu? Kedua rencangan simkuring hari pas toslami tepenak, hari tepenak jongotna jadi panjang, pakaian anak jadi ngatung calon teh, malum simkuring heureuy. Nah cete jadi kieu maneh teh, kan sunah Rasul. Dieureuyaan ku simkuring, cing cete ari sunah Rasul teh satu ieu teh ngajait kieu teh. Lamun aya cing ka dieu hayang nanyakeun ieu teh sunah Rasul kieu teh. Nah ini banyak kesalahan pemahaman umat Islam. Kenapa kesalahan dalam memahami umat Islam? Karena jibiliyat dianggap kurbah. Mode pakaian itu bukan sunnah, tapi urfi. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran wa'ur bil urfi. Ari urfun teh masdar. Ari urfi teh aya dua cek Kang Asep ge, aya urfil hos, aya urfil am. Ieu santri ajengan Asep bajuna baju kopi. Urfil naon ieu ya? Duka hos, duka am ieu ya. Man aya naon, aya bordelan. Naon teh Kang Asep? Nah, urfi ketika tidak bertentangan dengan syar'i maka isim maf'ulna jadi ma'ruf. Kembali, ketika urfi tidak bertentangan dengan syar'i dalam arti dengan agama, berarti itu urfi jadi ma'ruf. Mastahsanahul urfu walam yumkirhu syar'u. Contoh baju ya baju. Ibu-ibu santriahna ngangge acuk beureum, wah hebat PDI. Jika pendukung Pak Acep, iya jika nanti Pak Ade. Nah, karena baju ini tidak bertentangan dengan syar'i, malah justru di dalamnya aya hukum syara nyaeta satrul aurat dan al muhafadzatu alal
jinsiyah, maka baju yang Anda pakai ini berarti jadi ma'ruf. Mastahsanahul urfu walam yunkirhu syar'u. Tapi jika urfi bertentangan dengan syara, bukan urfi itu mah, tapi inkar, maka isim maf'ulnya jadi munkar. Ma ankarahu syar'u wastahsanahul urfu. Maka tidak salah jika NU apabila urfi tidak bertentangan dengan syara, istilahnya sekarang Islam Nusantara. Artinya kenusantaraan kita kemudian kita patotoskan dengan hukum Islam, ternyata tidak bertentangan, maka pantaslah disebut dengan Islam Nusantara. Jadi baju ini baju apa? Islam Nusantara. NU santri dan tentara. Setuju? Itu Pak. Nah sekarang banyak yang silum seperti tadi. Pakaian itu jibiliyat, watak orang Arab. Pakai gamis, kemudian pakai igal, ya, kejembreng. Nah aripek teh di Arab mah lain wae kiai nu kitu teh. Tukang bulldozer oge make top di Arab. Simkuring emutnya kalau Mekah tahun 70 tahun 80 genep Masjid Nabawi nuju digali rek didamel naon teh terminal di bawah tanah. Eta nu ngangge eta nu keur ngajalan ke naon bulldozer. Ari sugat rek ngangge-anggean biasa pakai baju putih ya disorban. Oh ieu teh Arabik teh ya. Nah jadi Arabik jangan dibawa ke Indonesia. Jangan sampai pakaian di Indonesia dianggapnya bid'ah. Justru kesunahan orang Indonesia memakai pakaian budaya Indonesia. Seperti orang Arab sesoranganan memakai baju ala Indonesia, pakai kampret, pakai hidung, berarti orang Arab itu yang bid'ah itu. Setuju? Setuju? Nah ini harus kita pertahankan di dalam Al-Quran. Wa'mur bil urfi. Nah tradisi pesantren yang sekarang sudah hampir lenyap. Mana tradisi pesantren? Yaitu ketakdiman terhadap guru. Ini hampir pudar ini di pesantren-pesantren. Ya, sekarang banyak pesantren yang hampir gurun tikar. Leres tak? Leres tak? Nah ini apa gara-garanya? Ya itu yang tadi. Gara-gara alumni tidak mencari ridho Allah. Tapi kalau alumni mencari ridho Allah, maka insya Allah pesantrennya pun akan terus maju. Iyyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'aten. Mun eta pesantren aya santri 20 siki, tah engke mah urang balik ti lembur teh kudu jadi 200. Mun urang engke geus jadi pesantren aya santri 200, berarti kemah kudu jadi 2000. Alhamdulillah di dia mah ditaros tiap tahun namihan, berarti alumni masih kena loba nu hidang gitu. Setuju? Nah ini mungkin ada 1-2 orang alumni yang sudah tidak peduli terhadap pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia
karena ada pondok pesantren. Kalau sudah tidak ada pondok pesantren, mau bagaimana keadaan bangsa dan negara Indonesia? Gampil rek ngajukeun Indonesia mah. Lain ku perang, lain mamawa bom, hancur-hancurkeun we santri na ulah sina malas santren. Leres teu? Sok hancur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putiltu alal anbiya'i bisittin, saya diberikan keistimewaan atas nabi-nabi yang lain dengan 6. Pertama adalah utitu jawami al-kalim, kami diberi kata-kata yang singkat dan padat. Mana kata-kata singkat dan padat? Al-Quran, Pak. Al-Quran teh cara ribuan hadis. Terus teh hadis mah, wah ayah hakim kudu apal sekian ribu hadis. Ari Al-Quran yang kudu sabara ayat cenah 6.000, 600, 610 ayat. Tapi Masya Allah, ilmu untuk menggali Al-Quran hasil pemikiran para ulama begitu luas. Maka inilah yang menjadikan fakta dengan kecerdasannya ulama-ulama Indonesia mampu menggali berbagai ilmu. Jadi itu hasil daripada penjabaran kata-kata Rasul utitu jawami'al kalim. Jadi secara tersirat narkib, tasrifan, ngerab itu ayat di Rasulnya dengan ungkapan utitu jawami'al kalim. Betul? Ini atuh dai Rasulullah kudu ngajar ngerab pemberen lila. Makanya dengan kecerdasan para ulama menggali berbagai ilmu itu sangat luar biasa. Komo lagu apa? Ulama-ulama Indonesia dengan kecerdasannya lain ngan kurusa kadar bisa ngagali, bisa nganadomkeun ulama Indonesia. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musyakhkhari bainas samai wal ard. Coba nadomkeun ke Indonesia. Langit bumi nu pinu kuka. Tuh nu ngaranna saha eta? Manya urang Arab mah. Berarti jelas itu kecerdasan ulama Indonesia. Wujud kidam Patolil hawadisi, itu ulama Indonesia. Maka jelaslah kalau kita bandingkan kecerdasan ulama-ulama di Indonesia, menurut saya lebih hebat ulama Indonesia. Makanya kita jangan kalah dengan iklannya korma. Bagaimana iklan korma? Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Jadi artinya silahkan kamu ambil ilmu dari manapun, termasuk dari Mekah, termasuk dari Cina, tapi datang ke Indonesia jangan sampai menghantam budaya Indonesia selama budaya tidak bertentangan dengan agama. Karena nah, yang akan mempertahankan budaya tradisi itu
justru adalah ulama-ulama yang datang dari pondok pesantren. Ya Rabbi bil nah gitu masalah kealumnian. Jadi hartosna iya pasantren teh sing teras majeng itu hakikatna Mas Sanes. Sanu ngamajengkeunana ya jelas para alumni gitu. Komo alumni ti Haur Kuning mah geus pinah ka dieu jadi poho. Wah mangkaning seueur eta teh nu kitu. Eta teh pasantrena anu culangeun eta. Geus pinah ka pasantren eta jadi poho ka pasantren dieu teh. Gitu kan untung asep mah pasantrena lain pinah ka dinya. Jadi prinsipnya mah gitulah. Jadi kita sama-sama mencari ridho Allah. Jadi kita datang ke pesantren untuk khidmat ke kiai dan hakikatnya mencari ridho Allah. Kemudian karena di negara kita ini ada dua kepentingan. Satu kepentingan duniawiyah, dua kepentingan ukhrawiyah. Maka prinsip santri itu harus bisa menopang dua hal. Kenapa? Karena memang kita ini dituntut untuk meramaikan bumi. Kita bukan orang langit, kita bukan orang angkasa, tapi kita adalah orang bumi, di mana bumi ini mempunyai sekat-sekat. Di dalam bumi ternyata ada budaya. Leres teh? Urang Tawang jeung urang Salopa budayana tentu aya bentena leres. Gitu. Kumaha? Lagam nage bentan cenatusakan. Nah ini harus kita sadari bahwa fenomena dalam kehidupan ini sangat beraneka ragam. Maka kehidupan itu prinsipnya adalah berpolitik. Apa yang kita maksud politik di sini? Syekh Ibnu Malik parantos ngaluarkeun sebuah takrif. As-siyasah kullu fi'lin yakunu fihi nasu aqraba ila shalah wa ab'ada anil fasad wa illam yada'hu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala nazala fihi wahyu. Saur Ibnu Malik bahwa ngaran politik teh eta cenah sakur pagawean. Nu eta pagawean teh bukti matakna deukeutkeun kana kepentingan, kana kamaslahatan. Jeung ngajauhkeun kana kerusakan-kerusakan. Sanajan carana mah teu aya ti rasulna. Malah teu pernah datang wahyu jiga kitu. Nah, maka kehidupan bangsa Indonesia ini kita harus sadar dengan budaya yang ada di negara kita. Inilah cara berpolitik di negara kita. Maka yang kita harus pegang bahwa ada politik kebangsaan dan ada politik praktis. Di mana letaknya politik kebangsaan? Yaitu kita bergerak di sebuah organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Ini politik kebangsaan. Jadi artinya politik-politik yang diatur oleh para ulama dalam mencari kemaslahatan adalah cara yang kita harus kejar sesuai dengan fitrahnya orang Indonesia. Sok kira Pak
lamun ku urang di emutan di Indonesia mah loba ngaranna datang bulan Mulud disebut, datang bulan Rajab disebut, ngaji saminggu sakali ngaranna, ngaji sabulan sakali ngaranna, tuh gitu. Padahal prinsip nama ngaji kene, santri yang ngajinya tiap hari tuh gitu. Itu budaya di Indonesia. Yang kedua ada politik praktis. Nah ini juga harus cerdas. Ketika kita mendapatkan prinsip perpolitikan yang prinsipnya aqraba ila shalah, mendekatkan kepada hal yang lebih kepentingan, kita ambil kepentingan ada dua, ada kepentingan duniawiyah dan ada kepentingan ukhrawiyah. Kepentingan duniawiyah adalah maslahatil ammah, kepentingan umum, dan kepentingan pribadi adalah maslahatil datiyah, yaitu masalah ibadah. Jadi lamun ayeuna nanya jelema rek nyaralon Pak, sanya kira-kira naon tujuanana maneh nyalonkeun. Nah lamun ternyata punya tujuan limaslahati dzatiyah, kembali kepada Allah yakni ibadah, karena prinsip ibadah bukan saja hanya dengan sholat, tapi ada ibadah kepentingan pribadi seperti sholat, seperti ngaji. Kedua, ada ibadah kepentingan keluarga seperti di rumah tangga. Yang ketiga adalah kepentingan masyarakat seperti jadi pejabat. Nah maka ini kita harus sadar bahwa sejauh mana kita berpolitik di dalam negara seperti yang kita saksikan ini. Maka kenyataannya jelas dalam rangka membela negara kesatuan Republik Indonesia yang ini sudah final, yaitu dengan 4 pilar, yaitu dengan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini prinsip dalam rangka maslahatil ammah, karena di negara kita bukan umat Islam saja. Di mana dalilnya? Nah ini Pak, nah ini dalilnya Pak. Allah ngalungsurkeun makhluk di alam dunia ieu, ngalungsurkeun nikmat anu sanikmat, dan 80 nikmat mah di mana? Di akhirat. Terus gitu masuk dibahas eta. Janten Allah ngalungsurkeun nikmat ngankur hiji di mana? Di dunia. Ternyata di dunia ini kebanyakannya bukan orang muslim tapi kafir. Berdasarkan konsensus dari Allah, wa ma kana aktsaruhum bimu'minin. Maka makembe nage beja ida ditakidin Nabi, tidaklah mayoritas dunia di dunia ini adalah muslim. Jadi artinya mukmin itu adalah kaum minoritas kalau ditinjau dari dunia. Kemudian yang muslim pun, nah ternyata kebanyakannya musyrik. Yang mukmin pun kebanyakannya musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Jadi sangat minoritas orang yang seorang mukmin kemudian bertauhid. Jadi sedikit yang berjiwa mukminun muwahhidun. Kemudian yang bertauhid juga
mayoritasnya bukan taat tapi fasik. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasik. Jadi sedikit mukmin yang taat. Jadi yang kita kejar santri prinsipnya adalah mencetak mukminun muwahhidun muti'un. Nah, karena kebanyakannya kafir, kebanyakannya musyrik, kebanyakannya yang fasik, tapi tetap oleh Allah diberi rezeki. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW yang julukannya sebagai rahmatan lil alamin, maka santri pun harus punya jiwa rahmatan lil alamin. Maka berpolitiknya juga harus berpolitik rahmatan lil alamin. Maka dari situ kita perhitungkan dengan takdimul maslahatil ammah alal maslahatid datiyah, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kahartos itu NKRI harga mati, berarti jelas negara kita sudah punya landasan, yaitu Pancasila. Kalau kita perhitungkan negara kita berlambangkan burung Garuda, kemudian benderanya bendera merah putih, ini sudah lebih bertauhid daripada bendera yang pakai tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setuju? Apalagi di mobilnya ditulis di belakangnya la ilaha illallah. Itu kerdil, itu melecehkan. Itu tauhid itu ada di hati, bukan di kaca mobil, apalagi di bendera. Lain halnya dengan bendera Saudi Arabia, itu memang udah jelas. Jadi artinya apa? Kita jangan terlalu menganggap kecil kepada pejuang-pejuang terdahulu. Negara Indonesia yang berlambangkan negara Pancasila, kemudian dengan lambang merah putih, ini sudah jelas menunjukkan ketauhidan. Apa ketauhidan dalam bendera merah putih? Kita sadar tauhid itu apa menurut lughat? Ja'lu syai'i wahidan. Apa? Menjalikan sesuatu kepada yang satu. Mun alumni irsadul hikmah, menyatukan untuk kemajuan pesantren Mursyidul Hikmah ini, berarti itu tauhidus sufuf, menyatukan barisan. Setuju? Nah, itu. Kemudian dalam pandangan yang menjadikan kekuatan umat Islam justru adalah kesatuan dan persatuan. Umat Islam geus bercerai-berai, Pak. Alumni geus bercerai-berai dari gurunya, itu jelas. Nilai kedua sabana musyrik gitu. Setuju? Kali ini lamun alumni Mursyidul Hikmah geus bercerai-berai ti guruna, berarti eta teh geus aya nilai kedua sabana musyrik, nya eta perpecahan. Sawangsulna wahdatun muwahadah, kesatuan persatuan yang merupakan kekuatan untuk alumni pondok pesantren Mursyidul Hikmah, berarti eta teh nilai kedua sabada tauhid.
Syekh Hasyim Asy'ari ngaluarkeun fatwa, innal haqqa qad yad'afu bil ikhtilaf wal ittirab wa anna al batila qad yaqwa bil ittifaq wal ijtima'. Kadang-kadang hak bisa jadi lemah manakala terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat, dan kenyataannya batil bisa-bisa jadi kuat karena kesatuan dan persatuan. Maka inilah yang menjadi kelemahan pesantren ketika alumni dengan santri, alumni dengan pesantren, alumni dengan kiainya sudah tidak satu arah. Setuju? Nah, itu. Kedua, ayat tauhid syar'i yaitu dilambangkan dengan kalimat la ilaha. Cek santri mursidul hikmah eta teh napi isbat. Mana napi? La ilaha. Kehola tuh. Mana napi? La ilaha. La nafiyatun lil jinsi tak malu. Laesa. Tangtungkeun guruna lah. Tak malu amala inna tansibul. Nah, ketika ada illa setelah la, maka illa berarti musbat. Kalau kita lambang di Indonesia, ketika nabi itu lambang apa? Ya merah. Kita berangkat ke Tasik, di Padayungan ada lampu. Kok kunaon cenah itu wayah kieu? Baterai hurung jaba beureum, mobil areureum. Ari ukang akang teh mana? Abdi ti Tawang. Oh Kang ieu teh namina stopan. Jadi upami nuju beureum liren. Nah, berarti dengan melambangkan merah itu berarti nafyul ma'bud an jami'il ma'budatil batilah. Datang teh sabada merah teh bodas bersih. Berarti eueuh sifat hasud, eueuh sifat musyrik, tauhid nu aya berarti eta teh illallah ay isbatul ma'bud alallahi azza wa jalla. Setuju? Jadi artinya lambang merah putih itu lebih bertauhid daripada apa? Daripada bendera dipakai tulisan la ilaha illallah. Tuh hebatnya ulama gitu Pak. Di samping punya makna merah itu berani dan putih itu menandakan kesucian. Kalau kita kembali kepada tauhid, merah berarti lambang dari kata la ilaha ay nafyul ma'bud an jami'il ma'budatil batilah, di mana Syekh Imam Al-Munabbih ngaluarkeun alaisa la ilaha illallah miftahal jannah bala walakinna ma miftah ma min miftahin illa walahu asnan. Bukankah kalimat la ilallah itu adalah kunci surga? Kenapa tidak? Tapi ma min miftahin illa walahu asnanun, ngaranu disebut kunci kudu aya naonana gigina. Mana gigina dina kalimat la ilaha illallah? Yaitu al-ilmu binafyiha wa isbatiha, harus tahu mana nafi mana isbat. Maka dengan ungkapan la ilaha berarti nafyul ma'bud an jami'il ma'budatil batilah, dengan dilambangkan seperti baju yang dikenakan seragam oleh mursidul hikmah, berarti kenabian ini. Kemudian illallah berarti melambangkan kesucian hati,
tidak ada yang dihadapi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilambangkan dengan lambang kerudung putih. Berarti ini sangat muncul keindonesiaannya dan sangat muncul ketauhidannya. Setuju? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hiji deui kata. Hiji deui Pak. Pun adi yamanana doa ti sadayana iit miftahul paoj. Sejak makalangan bade janten calon bupati, wakil bupati Kabupaten Tasik anu insyaallah pendaftaran ditenai kahiji doakeun mudah-mudahan sing manfaat keur pribadina dina raraga ta'abbudan ilallah, kadua sing manfaat keur masyarakat dina raraga ngamanfaatkeun jabatanana. Mun teu niat kitu ulah jadi. Anu katilu soal menang kumaha jang Asep Hidayat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.